22 Maret 2021 menjadi awal mula pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan di lingkungan Institut Teknologi 10 November dengan melibatkan panitia UTBK, dosen dan tendik yang berada di tiap departemen maupun unit kerja yang ada di ITS. Selaras dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait pelaksanaan kuliah hybrid di lingkungan institusi pendidikan tinggi. Sekiranya bagaimana kesiapan dari Satgas COVID-19 untuk menyiapkan kebijakan tersebut, utamanya yang dilaksanakan di Institut Teknologi 10 November, Surabaya. Bersama saya Lukman Ali, kali ini saya akan berbincang langsung dengan Bapak Aji Pamungkas selaku Ketua Satgas COVID-19 ITS serta Bapak Herdayanto Sulistyo Putro MSI selaku Koordinator Vaksinasi ITS. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Aji dan Pak Danang. Selamat siang Mas Lukman. Selamat siang Mas Lukman. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ini. Baik ya, alhamdulillah. Sudah sahur ya Pak ya? Sudah lewat. Sudah lewat. Sudah lama. Baik. Menuju buka, ya sebentar lagi buka. Baik, untuk yang pertama kepada Pak Aji terlebih dahulu. Pak Aji mungkin bisa disampaikan terkait bagaimana perkembangan kasus COVID-19 yang ada di ITS Bapak. Ya, baik. Terima kasih Mas Lukman atas pertanyaannya ya. Alhamdulillah ITS ya tetap mengawal kondisi dari dosen maupun tendik ya untuk penanganan COVID-19 ini. Jadi memang kita sempat ada kasus yang memuncak di akhir tahun dan kemudian setelah bulan Januari, Februari, kemudian memang ada sempat naik di bulan Februari ya, tapi tidak banyak juga ya. Kemudian sampai menurun di angka 0 ya, sampai di bulan Maret itu kita relatif lebih banyak kasus penambahan mingguannya di bulan kasus mingguannya itu relatif penambahannya 0 ya bulan Maret. Memang ada peningkatan di minggu ini, ada beberapa ada kasus ya tambahan. Walaupun demikian kita masih bersyukur bahwa Bapak dan Ibu dosen dan tendik tetap mengawal protokol kesehatan di lingkungannya masing-masing, dan kasus yang kita terima, tambahan kasus yang kita terima juga bukan merupakan kasus di dalam kampus, yaitu di luar kampus. Oh, baik seperti itu ya Pak. Ketika terjadi peningkatan kasus COVID-19 tersebut, sekiranya respon apa yang diberikan oleh tim Satgas COVID-19 untuk menanggapi hal tersebut? Ya, banyak yang kita lakukan ya, terutama di beberapa aspek ya, misalnya di individu, misalnya ketika ada yang terkena COVID, kita selalu membuat mekanisme tracing, melibatkan dengan Satgas Unit. Satgas Unit ini adalah Satgas yang dibentuk ITS juga gitu untuk mendampingi Satgas Pusat ya, Satgas ITS. Karena kita tahu bahwa interaksi anggota masing-masing dosen dan tendik ini lebih banyak di masing-masing unit. Kita berkoordinasi dengan unit tersebut, kita memantau kondisi kesehatannya yang bersangkutan, kemudian kita juga melihat kondisi kesehatan para kontak eratnya. Kita juga meminta kepada unit untuk melakukan penutupan jika sangat fatal, misalnya ada beberapa kejadian khusus satu departemen bisa tutup, tapi dalam beberapa kasus yang lain satu lab bisa kita minta untuk menutup, minimal untuk membatasi dulu interaksi antara orang-orang yang berkontak. Jadi ini sangat kasuistis ya antara satu bagian dengan bagian yang lain. Nah, selain itu ya kita juga memberikan semacam fasilitasi ya untuk dosen tendik yang terkait dengan swab, karena kita tahu bahwa kesehatan ini adalah menjadi salah satu tanggung jawab yang diambil alih oleh ITS, dan ITS mengambil peran itu, dan kami berterima kasih kepada pimpinan atas inisiatifnya, sehingga kita bisa meyakinkan kepada sivitas kita gitu ya bahwa ITS akan mengawal dosen tendik yang terpapar COVID sampai sembuh. Ada biaya rawat inap, rawat jalan yang sekarang sudah bisa difasilitasi oleh SK Rektor. Kemudian juga Pak Danang ini selaku divisi tim Madonna ya, amal dan donor juga. Amal dan donor. Ya. Ini membantu ya untuk beberapa case tertentu memberikan semacam penguatan imun ya. Ketika misalnya ada sivitas ataupun anggota keluarga sivitas yang sakit. Jadi memang kita memang berupaya untuk mengawal terus ya dosen tendik yang terpapar COVID, kemudian
teman-temannya yang menjadi kontak erat, kemudian lingkungan kerjanya. Ya. Jadi ini sudah satu paket gitu ya, Ya. penanganan COVID di lingkungan ITS. Baik, baik Bapak. Terkait dengan kebijakan yang sudah dilaksanakan pada 22 Maret lalu terkait vaksinasi yang menargetkan 2.163 sivitas akademika yang terdiri dari panitia UTBK maupun dosen dan tendik di tiap departemen maupun unit kerja. Apa yang menjadi prioritas pertimbangan angka tersebut, Bapak? Ya, untuk prioritas dan pertimbangan angka tersebut sebenarnya tidak ada prioritas ya, karena total jumlah dosen tendik itu adalah 2.163 itu. Jadi seluruh dosen dan tendik itu sudah kita ajukan ya kepada pemerintah kota waktu itu, dan alhamdulillah ini di-approve oleh pemerintah kota. Jadi memang di awal dulu tidak langsung gelondongan 2000-an itu kami terima. Jadi sebagian muncul sehingga ada sampai 5 batch ya, nanti Pak Danang juga bisa menyampaikan, sehingga di awal-awal kita melakukan prioritasi dulu. Kebetulan memang saat itu kami mendapatkan vaksinasi dari Bapak Wali Kota sebanyak 100 ya di awal di batch pertama itu, dan itu pesan utama dari Pak Wali Kota adalah untuk panitia UTBK. Jadi kami melakukan prioritasi untuk panitia UTBK karena memang vaksinasi ini program pemerintah kota, kita diberikan semacam amanah gitu ya untuk menyalurkan, jadi kita harus bisa amanah apa pesan dari Pak Wali Kota atau pemberi amanah, sehingga ketika disampaikan hanya untuk panitia UTBK yang 100 pertama itu ya otomatis kami sampaikan ke panitia UTBK. Tapi setelah itu tentunya semua dosen, semua tendik punya peluang yang sama untuk mendapatkan vaksinasi tersebut. Baik, baik. Berarti yang di sini mungkin yang perlu ditegaskan adalah pusat pengendali wewenang adalah di pihak pemerintah kota, bukan di pihak institusi pendidikan tinggi ya Pak Aji ya? Betul, dan ini berlaku senasional ya. Jadi tidak hanya di Surabaya saja, jadi dropping vaksin itu ke kabupaten kota, dan kabupaten kota itu yang mengelola untuk penyalurannya. Baik, baik, baik. Dan sekarang saya akan menanyakan kepada Pak Danang ini, selaku koordinator vaksinasi yang ada di ITS. Kemarin sempat dilaksanakan dalam tahap 5 gelombang ya Pak ya, dan menggunakan vaksin Sinovac dan AstraZeneca. Sekiranya bagaimana persiapan vaksinasi maupun realisasi ketika di lapangan? Ada tidak tantangan-tantangan yang dihadapi oleh tim vaksinasi ITS? Kalau dikatakan tantangan itu ada ya Mas ya. Jadi pada saat awal tim vaksinasi belum dibentuk itu kan tidak ada kabar kapan kita akan ada vaksinasi di ITS gitu, sedangkan di beberapa tempat lainnya itu kan sudah ada, sehingga Pak Rektor waktu itu mengusulkan ada satu tim khusus untuk melakukan percepatan vaksinasi buat civitas ITS. Jadi kita gimana sih kita supaya kita bisa dapat vaksinasi. Akhirnya dibentuklah tim vaksinasi ini. Nah, dari sini tuh tantangan pertama yaitu Mas, mendapatkan vaksin itu. Bagaimana cara mendapatkan vaksinasi buat ITS gitu. Tapi alhamdulillah dengan dukungan Pak Rektor dan pejabat lainnya, kita bisa mendapatkan akses baik ke Pak Wali Kota maupun ke Ibu Gubernur, sehingga ada jatah vaksin yang diberikan seperti tadi buat panitia UTBK. Itu setelah disebutkan bahwa memang UTBK ini mendatangkan calon mahasiswa dari luar, sehingga butuh percepatan. Dan itu ditanggapi dengan baik sekali oleh Pak Wali Kota, dan diberikan jatah seperti yang disebutkan Pak Haji tersebut. Kemudian dari Bu Gubernur juga concern juga memberikan tanggapannya, memberi akses untuk vaksinasi untuk saat itu 500 gitu ya, bilangnya 500, tetapi tetap dikoordinasi dari provinsi ke kota juga gitu, sehingga 500 itu kita lakukan karena awalnya itu memang 100 sama 500. Setelah kita mendapatkan itu, kita berikutnya mendapatkan kembali sisa dari 2.163, setelah dikurangi 600 kan ada 1.563 ya sisanya. Nah itu kita alhamdulillah akhirnya bisa mengcover semuanya.
permasalahan yang kedua setelah yang pertama tadi mendapatkan vaksinnya, alhamdulillah sudah bisa dapat. Yang kedua adalah pendataan. Pendataan ini yang menjadi concern karena selain dari kami itu ada juga yang beberapa yang lansia yang sudah mendapatkan vaksin di luar. Kemudian ada juga beberapa yang penyintas yang belum boleh dilakukan vaksinasi karena belum 3 bulan dari masa negatif COVID-19. Jadi dilakukan pendataan secara masif terhadap seluruh civitas ITS untuk dimasukkan ke dalam daftar 2.163 tersebut gitu, karena kita sudah mendapatkan jatah segitu gitu. Nah, itu pendataan itu tim data itu yang benar-benar bekerja keras untuk itu permasalahannya yang utama sebenarnya di situ. Tapi setelahnya selama perjalanan itu alhamdulillah tim siap vaksin ini, ITS siap vaksin ini cukup solid dan sangat kalau saya sangat kondusif sekali untuk melaksanakan vaksin di ITS ini. Dan tidak ada komplain sampai saat ini untuk pelaksanaannya, alhamdulillah. Ya, berarti berjalan dengan lancar ya Pak ya? Alhamdulillah sampai saat ini ya masih lancar lah. Baik. Terkait dengan vaksin yang digunakan ya Pak ya, ITS sendiri menggunakan 2 vaksin Sinovac dan juga vaksin AstraZeneca. Sejauh ini apakah ada laporan terkait kejadian luar biasa dari peserta vaksinasi setelah menerima vaksin tersebut Pak? Untuk KIPI atau kejadian ikutan ya pasca imunisasi tulisnya, tapi kita menjadinya pasca vaksinasi itu berbeda-beda ya tiap orang. Tapi untuk sampai saat ini semuanya masih alhamdulillah bisa dihandle oleh tim KIPI. Jadi tim KIPI ini merupakan tim gabungan dari RSU. Ada yang dari puskesmas yang buat panitia UTBK, ada juga yang dari RSU Haji. Polilo itu terkait dengan yang selain panitia UTBK, jadi yang sekitar 2063 yang lain. Gitu. Jadi dari situ kita ada juga tim yang untuk mengawal tim KIPI ini dari Medical Center ITS. Jadi dari Medical Center ITS, kalau misalnya ada kesulitan menghubungi RSU Haji, maka di-cover juga. Sampai saat ini sih saya melihat datanya semuanya termasuk di KIPI yang wajar gitu ya. Belum tidak ada yang sampai benar-benar mengancam nyawa. Ya, sepengetahuan saya. Baik. Berarti sejauh ini istilahnya masih aman ya Pak ya vaksin Sinovac dan AstraZeneca yang sudah didistribusikan di ITS. Alhamdulillah gitu ya, kita tetap melakukan precaution, tapi saya tidak mau bilang dulu gitu kan istilahnya jinx bahwa sampai saat ini aman, alhamdulillah ya gitu. Tapi kita tetap kita pantau terus kondisinya tetap sehat hingga nanti akhir vaksin kedua dari semua ciri tersebut. Baik. Mungkin yang ingin kami ketahui lebih lanjut adalah bagaimana proses dan prosedur vaksinasi yang ada di ITS Bapak. Tadi mungkin juga ada sedikit pengetahuan baru ya kepada Sivitas Akademika ITS bahwasanya kuota vaksinasi ini ditentukan oleh pemerintah kota, bukan dari institusi pendidikan tinggi. Mungkin juga dari Pak Danang bisa menjelaskan dan mengklirkan terkait proses dan prosedur vaksinasi yang ada di ITS ini Bapak. Ya, jadi untuk sistemnya itu sebenarnya dari Februari itu ITS sudah mengajukan daftar nama civitas yang untuk proses vaksinasi ini. Jadi 2.163 itu sudah diajukan dari bulan Februari, tapi diminta untuk menunggu, tidak ada kabar dan kemudian berikutnya adalah memang ada penjatahan pada saat itu
stoknya yang ada dan kita juga dealnya dengan dinas, bukan dinas sih sebenarnya, waktu itu yang awal memang dengan gubernur dengan Pak Wali Kota itu diberikan sejumlah tersebut dan kita mengatur dengan jumlah itu. Tapi sembari berjalan gitu ya, ini karena memang dinamis sekali, itu langsung diberi kabar bahwa sisanya itu sudah langsung diberikan buat ITS. Jadi ada surat pengumuman yang memberikan vaksin untuk bukan hanya siswa ITS tapi buat universitas yang lain juga di Surabaya, UNER, Ciputra, kemudian dan PENS juga PPNS dan semuanya itu sejumlah yang mereka ajukan. Gitu. Jadi akhirnya ketika awalnya kita mencoba untuk membuat skala prioritas, akhirnya sudah lebih loss lagi karena semuanya bakal dapat gitu. Kita tidak perlu ada prioritas. Gitu. Jadi memang tergantung dari stok sama yang di sananya itu adanya apa. Kalau mereka ada tersedia, mereka akan berikan sesuai permintaan kita. Begitu Mas Lukman. Baik. Terima kasih Pak Danang informasinya. Kita akan berlanjut kepada Pak Aji nih, Pak Aji. Terkait dengan kebijakan dari Kemendikbud RI ya, bahwasanya sudah diperbolehkannya institusi pendidikan tinggi nanti mungkin semester depan terkait pelaksanaan kuliah hybrid yang ada di institusi pendidikan tinggi. Bagaimana kesiapan dan sudah ada di tahap manakah persiapan ITS untuk menyongsong hal tersebut, Bapak? Iya, untuk persiapannya, jadi tadi juga sudah dibahas ya, minggu ini hot topiknya itu ya di Rapim, di diskusi dengan pimpinan, apakah ITS sudah siap untuk melaksanakan kegiatan offline atau tidak. Prinsipnya kalau dari kami di tim Satgas memberikan semacam poin-poin rekomendasi, ada yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu konteks internalnya ITS, kemudian yang kedua konteks eksternalnya ITS, yaitu Kota Surabaya, kondisi pandemi di Kota Surabaya. Jadi kita tidak bisa melihat sebagai sebuah ukuran yang sangat rigid, ya misalnya 3 minggu lagi sudah siap gitu misalnya, ya. Kita tidak bisa mengatakan seperti ini karena perkembangan pandemi ini juga sangat dinamis ya. Kita dengar juga di India sudah ada second wave-nya sangat besar sekali jumlah kasus COVID hariannya. Semoga ini tidak terjadi di kita, di Indonesia, di Surabaya maupun di ITS itu sendiri. Kita harus benar-benar siap, gitu ya, dari sisi prokesnya, prokes individu maupun prokes ruangan, ya harus benar-benar siap, gitu ya, untuk bisa menerima kegiatan offline. Dan kita meminta kepada Satgas unit, ya, terutama departemen, kemudian unit SKPB yang ingin melakukan kelas hybrid ini, ayo segera menyiapkan diri. Kalau misalnya prokes ruangannya belum, gitu ya, kita bisa menyampaikan bahwa mohon tidak dibuka dulu, ya, karena ini akan berbahaya untuk kita semua. Tinggal kita berdoa menunggu kira-kira situasi di eksternalnya ITS mendukung atau tidak, ya misalnya di Surabaya tidak jadi zona merah lagi ya. Semoga ya kita doakan. Jadi kalau misalnya semuanya settle down gitu ya, baik eksternal maupun internal, rasanya kita tetap aman sebetulnya untuk bisa menjalankan kelas ataupun kegiatan kemahasiswaan secara offline. Baik Bapak. Mungkin yang bisa didetailkan kembali adalah bagaimana prokes ruangan maupun prokes individu yang ditetapkan oleh Satgas Covid menanggapi kebijakan ini, Pak. Ya, sebetulnya kita tidak sendirian ya dalam konteks melakukan asesmen ini. Pada saat UTBK, alhamdulillah kita banyak berdiskusi dengan pemerintah kota dan pemerintah kota sudah melakukan penelitian juga, memformulasikan faktor-faktor risiko. Ruang ber-AC, potensi untuk jaga jarak, ada APD gitu ya. Kemudian alat-alat lain seperti pengukur suhu badan, kemudian alat penggunaan yang kira-kira ada yang sifatnya komunal gitu ya, gantian pakai gitu ya, itu juga kita assess. Proses penilaiannya kita mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kota, dan ini sudah di-running juga sebetulnya untuk kelas-kelas yang
dijadikan sebagai tempat UTBK. Ya. Nah, memang di situ kita kelihatan bahwa kalau kita tidak menyiapkan diri, insya Allah nggak akan siap. Artinya kita harus menyiapkan diri, harus ada upaya kerja keras kita, masih menganut sistem di sana dengan pemerintah kota. Saya pikir minimal yang 11 faktor ini kita selesaikan. Insya Allah akan lebih lebih aman ya mestinya secara hitungan manusia untuk penyebaran COVID bisa kita kendalikan. Amin, amin. Baik, Pak Haji, terima kasih untuk pemaparannya. Nah, ini saya akan kembali lagi ke Pak Danang terkait lanjutan vaksinasi yang ada di ITS, Pak Danang. Bagaimana persiapan untuk vaksinasi tahap kedua kepada Civitas Akademika ITS, Pak? Baik, terima kasih. Ini karena tadi sempat disebutkan ada 5 batch ya. 5 batch itu yang batch pertama tanggal 22 dan 23 di Puskesmas, batch yang kedua itu hari Jumat di Gera ITS tanggal 26 Maret. Nah, dari batch pertama dan batch kedua ini menggunakan Sinovac. Artinya Sinovac ini range waktunya antara 14 hari hingga 28 hari minimal untuk jaraknya dengan vaksin kedua, sehingga bisa dilaksanakan yang batch pertama itu sudah dilaksanakan minggu lalu, itu Pak Haji salah satunya yang di Puskesmas, karena untuk panitia UTBK, jadi sudah dilaksanakan sebelum UTBK berlangsung, alhamdulillah 100 Civitas. Kemudian untuk yang batch kedua itu dilaksanakan ada yang tanggal 17 April kemarin di RSU Haji sebanyak 110 orang gitu ya. Kemudian nanti insya Allah tanggal 23-24 April yang sisanya dari 495 tepatnya, bukan 500, karena itu di Gera ITS. Jadi ini sudah itu. Sedangkan buat yang AstraZeneca, yang batch ketiga, 4 dan 5, jarak waktunya itu 8 minggu minimal. Ya. Gitu. Sehingga 2 bulan dari pelaksanaan vaksin pertama. Jadi kemungkinan nanti akan sekitar bulan Mei ya, kalau nggak salah harusnya. Itu. Jadi ini nanti hari Jumat dan hari Sabtu besok ini akan ada vaksinasi yang keduanya. Baik. Di Gera ITS. Ya, baik Pak Danang. Menanggapi terkait pelaksanaan di tahap pertama, adakah evaluasi yang kemudian akan diterapkan pada tahap kedua? Sebenarnya kalau tahap kedua itu sebenarnya jauh lebih mudah dibandingkan tahap pertama. Gitu kan. Tahap kedua itu datanya sudah ada. Artinya tahap kedua itu ya yang data dari vaksinasi yang pertama diteruskan yang kedua. Kita cuma tinggal mengontrol peserta-pesertanya itu hadir di tanggal dan di jam yang sudah ditentukan oleh tenaga kesehatan, oleh vaksinatornya. Jadi sebenarnya untuk yang vaksinasi tahap kedua itu yang butuh evaluasi memang yang pertama itu terkait untuk kalau kita ingin mengadakan pengajuan kembali untuk vaksinasi yang pertama lagi. Tapi sampai saat ini sih kita evaluasinya event by event ya. Jadi insya Allah, jadi setiap kali kita ada kegiatan kemudian kita evaluasi. Setelah itu kita perbaikan di batch berikutnya, kita perbaiki lagi di batch berikutnya gitu. Sampai saat ini sepertinya masih dalam skema yang paling baik saat ini. Ya. Baik, Pak Haji dan Pak Danang, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk berdiskusi tentang kebijakan Satgas Covid maupun proses vaksinasi yang dilakukan kepada Civitas Akademika ITS. Kita berharap kepada Satgas COVID-19 ITS untuk selalu semangat memberantas COVID-19 agar COVID-19 di Indonesia segera hilang dan kita dapat beraktivitas kembali seperti semula. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Haji dan Pak Danang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir berdiskusi pada siang hari ini. Terima kasih Bapak. Sama-sama, terima kasih.
Baik, Sobat Kampus, itu tadi diskusi saya dengan Aji Pamungkas PhD selaku Ketua Satgas COVID-19 dan juga Bapak Hadayanto Sulistyo Putro MSI selaku Koordinator Vaksinasi ITS. Dan tentunya kita akan selalu berharap agar COVID-19 di Indonesia ini segera pulih dan kita semua dapat beraktivitas kembali seperti semula. Mungkin Sobat Kampus ada yang kangen dengan kuliah offline, semoga semester depan kita sudah bisa berkuliah offline. Dan akhir kata, saya Lukman Ali beserta kru ITS TV yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Selama pandemi itu belum berlalu, memang kebijakan hibrid itu harus dilakukan. Kita akan coba hibrid dulu, tapi untuk anak-anak maba angkatan 2020 yang domisilinya di Surabaya.